Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya tentang mendesain dan merencanakan perencanaan pembelajaran berdasarkan telaah dokumen silabus bidang studi matematika dan sains dalam konteks pengembangan kurikulum. Pada mata kuliah di materi mata kuliah telaah kurikulum 2000. Di dalam desain atau materi yang akan saya sampaikan di sini ada mengenai perencanaan pembelajaran silabus RPP dan KTSP. Perencanaan pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa perencanaan adalah proses, cara, perbuatan merencanakan atau merencanakan, sementara pembelajaran adalah proses, cara, pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Berkaitan dengan pengertian perencanaan pembelajaran, para ahli memiliki pendapat berlainan meskipun memiliki tujuan yang sama. Di antaranya adalah Bridge yang mengartikan perencanaan pembelajaran sebagai satu sistem yang berisi produser untuk mengembangkan pendidikan dengan cara yang konsisten dan reliable. Risti memberikan arti perencanaan pembelajaran sebagai ilmu yang merancang detail secara spesifik untuk pengembangan, evaluasi, dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pengetahuan di antara satuan besar dan kecil persatuan pokok. Sementara Smith dan Ragan menyebutkan rencana pembelajaran sebagai proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rencana untuk bahan dan aktivitas pembelajaran, sumber informasi, dan evaluasi. Tujuan dari pembelajaran adalah perubahan perilaku siswa, baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik. Pengembangan perilaku di dalam kognitif adalah pengembangan kemampuan intelektual siswa, misalnya kemampuan penambahan pemahaman dan informasi agar pengetahuan menjadi lebih baik. Pengembangan perilaku dalam bidang efektif adalah pengembangan sikap siswa terhadap bahan dan proses pembelajaran maupun pengembangan sikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karakteristik perencanaan pembelajaran. 1. Ditunjukkan untuk siswa. Rencana pembelajaran harus sesuai dengan tujuan serta kebutuhan siswa. Materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Perkembangan siswa mengandung norma yang positif serta memperhatikan minat dan perhatian siswa. Yang kedua, memiliki tahap. Ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini, seorang pengajar harus memiliki sejumlah keilmuan yang sesuai dengan kewenangannya, karena ini merupakan modal dasar pembelajaran agar dapat tercapai dengan baik. Tahap melaksanakan merupakan inti proses pembelajaran. Pada tahap ini, proses pembelajaran siswa harus diarahkan dan dibuat dinamis. Pengetahuan, keterampilan, dan sangat dibutuhkan pada tahap ini. Tahap evaluasi. Tahap ini bertujuan agar seorang guru sejauh mana taraf keberhasilan proses pembelajaran. Secara khusus, tahap ini bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Tahap tidak lanjut
Tahap ini bertujuan untuk menentukan ketepatan langkah dan meningkatkan keberhasilan siswa. Caranya dapat berupa melanjutkan pembahasan atau keputusan tentang kenaikan kelas. Yang ketiga, sistematis. Artinya, perencanaan pembelajaran harus dimulai dari hal yang diperlukan terlebih dahulu, kemudian diikuti sesuatu yang harus diikutinya. Biasanya dimulai dari yang mudah, kemudian yang susah. Yang keempat, pendekatan sistem dirancang sebagai satu sistem, yaitu pembelajaran itu sendiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kelima, didasarkan pada proses belajar manusia. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses belajar siswa sebagai manusia belajar. Oleh karena itu, dalam melakukan pembelajaran, seorang guru harus mengutamakan pada proses belajar siswa itu sendiri sebagai manusia yang akan belajar. Tipe-tipe belajar. Yang pertama, tipe belajar isyarat, signal learning. Belajar isyarat mirip dengan condited respon atau respon bersyarat, seperti menutup mulut dengan telunjuk, isyarat untuk datang mendekat. Isyarat seperti menutup mulut dengan telunjuk, isyarat untuk datang mendekat. Yang kedua, belajar stimulus response learning. Berbeda dengan belajar isyarat, respon bersifat umum, kabur, dan emosional. Yang ketiga, belajar rangkaian Heining. Rangkaian dalam Heining adalah semacam rangkaian antara berbagai S sampai R yang bersifat segera. 4. Asosiasi verbal. Tipe belajar ini adalah mampu mengkaitkan suatu yang bersifat verbalisme pada suatu yang sudah dimilikinya. Nomor 5. Belajar diskriminasi. Tipe belajar ini adalah pembedaan terhadap berbagai rangkaian, seperti membedakan berbagai bentuk wajah, hewan, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Nomor 6. Belajar konsep. Konsep merupakan simbol belajar berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil semua tafsiran terhadap fakta atau realita dan hubungan antara berbagai fakta. Satu konsep dapat diklarifikasi berdasarkan ciri tertentu. Nomor 7. Belajar aturan. Tipe belajaran aturan adalah lebih meningkatkan dari tipe belajar konsep. Dalam belajar aturan, seorang dipandang telah memiliki berbagai konsep yang dapat digunakan untuk mengemukakan berbagai formula, hukum, atau dalil. Nomor 8. Belajar pemecahan masalah, problem solving. Tipe belajar yang terakhir adalah memecahkan masalah. Tipe belajar ini dapat dilakukan oleh seorang apabila dalam dirinya sudah mampu mengaplikasikan berbagai aturan yang relevan dengan mudah yang dicapainya. Manfaat perencanaan pembelajaran. 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Nomor 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Nomor 3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid. Nomor 4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan. Nomor 5. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Nomor 6. Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Materi
selanjutnya adalah KTSP. KTSP atau yang sering kita sebut adalah kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Komponen-komponen KTSP. Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan harus memiliki visi. Visi itulah yang kemudian menjadi acuan dalam mengembangkan misi dan program-program pendidikan di setiap satuan pendidikan. Menurut Morrissey, visi adalah representasi apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik, dan stakeholder lainnya. Dalam literatur lain dikemukakan bahwa visi adalah bahwasanya menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk memadu perumusan misi sekolah. Yang kedua, pandangan jauh ke depan ke masa sekolah akan dibawa serta gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah agar sekolah dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Visi sekolah harus mengacu pada kebijakan pendidikan nasional dan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dan kebutuhan siswa. Tujuan pendidikan nasional yang digunakan rujukan setiap sekolah pasti sama. Yang kedua, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Tujuan adalah apa yang dicapai atau dihasilkan oleh suatu sekolah dan waktu pencapaiannya. Tujuan pendidikan satuan pendidikan merupakan tahap wujud sekolah menuju visi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, rumusan tujuan satuan pendidikan harus jelas, mudah dipahami oleh semua pihak, mengacu pada visi yang telah dirumuskan, serta mewadahi semua kebutuhan warga sekolah. Tujuan pendidikan dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan. Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang kepada tujuan umum pendidikan tentang standar isi tujuan. Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi tujuan umum satuan pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut. A. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. B. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. C. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 3. Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajarannya harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman dan keluasan muatan kurikulum untuk setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi tersebut mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan
berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan dari diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Struktur KTS memuat mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban, kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 3. Kelompok mata pelajaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 4. Kelompok mata pelajaran estetika. 5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Struktur kurikulum SD atau MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulus dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum SD atau MI memuat 8 pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri seperti tertera pada tabel nomor 2. B. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SDMI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Nomor 4. Kalender pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran siswa selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur, baik hari libur nasional maupun hari libur keagamaan. Karakteristik KTSP. Yang pertama, KTSP merupakan kurikulum mengenai 4 desain kurikulum sekaligus. Yang pertama, desain kurikulum disiplin ilmu. Desain yang berpusat pada pengetahuan yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Dilihat dari desainnya, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari 1. Struktur program KTSP yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dan mata pelajaran yang harus diajari selain sesuai dengan nama-nama disiplin ilmu yang ditentukan jumlah pelajarannya. 2. Kriteria KTSP banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai mata pelajaran. B. Desain kurikulum berorientasi pada masyarakat. Tujuan dari sekolah yaitu melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat harus dijadikan salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. KTSP merupakan kurikulum yang berorientasi pada masyarakat. Hal itu dilihat dari 1. Salah satu prinsip pengembangannya adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan. 2. Acuan operasional. Penyusunan KTSP memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat dan kesetaraan gender. C. Desain kurikulum berorientasi pada siswa. Pendidikan diselenggarakan untuk membantu anak didik. Oleh karenanya, pendidikan tidak boleh terlepas dari kehidupan anak didik. Kurikulum yang berorientasi pada siswa menekankan siswa sebagai sumber isi kurikulum. Hal ini tampak pada salah satu prinsip pengembangan KTSP, yaitu berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik di lingkungannya. Desain kurikulum teknologis. Model desain kurikulum teknologis difokuskan pada efektivitas program, metode, dan bahan yang dianggap
dapat mencapai tujuan. Desain instruksional menekankan pada pencapaian tujuan yang mudah diukur, aktivitas, tes, dan pengembangan bahan ajar. KTSP merupakan kurikulum teknologis. Hal ini dapat dilihat dari adanya standar kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan menjadi indikator basis belajar, yakni sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. 2. KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan materi pelajaran melalui berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran yang disarankan. Demikian juga secara tegas dalam struktur kurikulum terdapat komponen pengembangan diri. Yang ketiga, konsep KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Salah satu acuan operasional penyusunan KTSP yaitu keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. KTSP disusun dengan memperhatikan bahwa daerah memiliki potensi kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik. 4. KTSP merupakan kurikulum yang memberikan otonomi yang luas kepada sekolah atau satuan pendidikan dalam penyusunan, pengembangan, serta pelaksanaannya. Dilihat dari pengertian KTSP tersebut, terlihat jelas bahwa sekolah satuan pendidikan mempunyai otonomi yang luas pada penyusunan, pengembangan maupun pelaksanaannya. Hal ini diperkuat lagi dengan acuan operasional. KTSP harus memperhatikan karakteristik satuan pendidikan. Langkah-langkah teknis dalam penyusunan KTSP yaitu membentukkan tim KTSP. Tahap awal yang harus dilakukan madrasah dalam pengembangan kurikulum adalah membentuk tim pengembangan kurikulum madrasah. Tim ini yang akan menjadi penggerak penyusun, implementasi, monitoring, dan pengendalian, serta evaluasi kurikulum. Tim ini terdiri atas kepala sekolah, komite, dan beberapa guru, tokoh masyarakat, atau narasumber. Yang kedua, analisis konteks kebutuhan. Dalam istilah yang sederhana, analisis situasi penilaian kebutuhan berarti menentukan kebutuhan para peserta didik dan masyarakat untuk satu program pendidikan. Pada dasarnya, hal ini melibatkan pelaksanaan pengujian secara terinci dan analisis situasi atau konteks di mana kurikulum akan dilaksanakan. Pada akhirnya, analisis konteks akan melibatkan penentuan tentang kondisi atau siapa peserta didik yang kita hadapi, kondisi guru yang dimiliki, dan lingkungan sekolah tempat suatu kurikulum yang dilakukan. 3. Penentuan aspek khusus dalam perencanaan kurikulum. Dalam analisis konteks dihasilkan rencana hal-hal yang khusus yang akan dikembangkan dalam kurikulum madrasah. Dari berbagai hasil analisis penyusunan kurikulum akan memilih beberapa hal yang akan dikemas dalam kurikulum madrasahnya. Penyusunan dokumen 1 KTSP. Setelah analisis konteks dan penentuan aspek khusus dilakukan, tim pengembangan kurikulum menyelenggarakan pertemuan atau workshop untuk menyusun KTSP. Kepala madrasah, guru, komite dengan bimbingan pengawas, debug atau dinas, dan narasumber penyusunan KTSP. Narasumber menyusun KTSP dokumen 1 yang memuat arah atau tujuan, cara mencapai, isi atau muatan yang akan dituliskan dalam dokumen kurikulum. Secara teknis, komponen yang akan dirancang dalam KTSP dokumen 1 adalah visi, misi, tujuan sekolah, struktur dan muatan kurikulum, mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri,
beban belajar, ketentuan belajar, kenaikan atau kelulusan, unggulan lokal atau global, dan kalender pendidikan. Penyusunan 2 KTSP. Nomor 5. KTSP dokumen 1 perlu dilengkapi KTSP dokumen 2 yang berisi silabus serta mata pelajaran yang menjabarkan SK atau KD dalam standar isi. Dalam kegiatan ini guru difasilitasi untuk mengembangkan silabus dan RPP semua mata pelajaran. Pada tahap ini guru dengan bimbingan kepala sekolah, pengawas, kantor Dipbak atau Dinas Pengembangan silabus atau RPP Mabel, SKD dan KD muatan lokal atau muatan khusus yang dilaksanakan dalam praktik di madrasah, kantor Dipbak atau Dinas memfasilitasi pengembangan SKS pengembangan SK atau KD muatan lokal. 2. Pengesahan oleh kepala madrasah serta setelah finalisasikan dokumen KTSP ditetapkan oleh kepala madrasah, dipertimbangkan oleh komite sekolah dan diketahui oleh Kandibak kabupaten atau kota untuk MI dan MTS, Kanwil profesi untuk MA. Materi yang selanjutnya adalah silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar dan sumber atau bahan alat belajar. Komponen silabus yang pertama, identifikasi. Pada komponen identifikasi adalah nama sekolah adalah sebagai berikut: ada nama sekolah, mata pelajaran sekolah, kelas dan semester. 2. Standar kompetensi atau SD, SK atau SK. Pada kompetensi dasar komponen standar kompetensi yang perlu dikaji adalah standar kompetensi mata pelajaran yang bersangkutan dengan memperhatikan hal berikut. 1. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, yang B, keterikatan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang C, keterikatan standar kompetensi dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar yang perlu dikaji adalah kompetensi dasar mata pelajaran digunakan memberikan berikut: A. Urutan belajar hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam satu pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. 4. Materi pokok meliputi harus mempertimbangkan sebagai berikut: tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. B. Kebermanfaatan bagi peserta didik. C. Struktur keilmuan. D. Kedalaman dan keluasan materi. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan. Nomor 5. Pengalaman belajar. Pada komponen pengalaman belajar yang perlu diperhatikan adalah rambu-rambu berikut: A. Pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan peserta didik.
B. Pengalaman pembelajaran momen kecakapan hidup yang dikuasai peserta didik. C. Rumusnya mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik. Nomor 6. Indikator belajar. Indikator. Pada komponen indikator yang perlu diperhatikan adalah rambu-rambu berikut. A. Indikator merupakan pembelajaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan atau respons yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. C. Rumusan indikator menggunakan rumusan kerja operasional yang terukur dan atau dapat observasi. D. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 7. Jenis penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tulis maupun lisan. Pengamatan kerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, penilaian diri, dan lain-lain. Jenis penilaian yang dipilih tergantung pada rumusan indikatornya. 8. Alokasi waktu mempertimbangkan sebagai berikut. A. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. B. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan terkaitan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai KD. 8. 9. Sumber belajar harus mempertimbangkan sebagai berikut. A. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. B. Sumber belajar dapat berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. C. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi pokok kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Prinsip yang mendasari pengembangan silabus. Pertama, relevansi. Relevansi mengandung arti bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan urutan penyajian materi dan KD dalam silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosional, maupun pengembangan fisik. Yang kedua, fleksibilitas. Dalam pengembangan silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik. Peserta didik dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kontinuitas. Dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pembentukan kompetensi dan kepribadian peserta didik. Efektivitas. Dalam pengembangan silabus berkaitan dengan keterlaksanaannya dalam pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensinya sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Efisiensi. Dalam pengembangan silabus berkaitan dengan upaya penghematan penggunaan daya dan waktu tanpa mengurangi hasil atau
kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Efisiensi silabus dapat dilihat dengan cara membandingkan antara biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan untuk pembelajaran dengan hasil yang dicapai atau kompetensi yang dapat dibentuk oleh peserta didik. Konsisten dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa antara standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten dalam membentukkan kompetensi peserta didik. Memadai dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Di samping itu, prinsip memadai juga berkaitan dengan sarana dan prasarana yang seperti kompetensi dasar yang dijabarkan dalam silabus. Pencapaian ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. 8. Menyeluruh komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif. Langkah-langkah pengembangan silabus. Pertama, mengkaji SK dan KD. Dalam mengkaji SK dan SD dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu, dan atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI dalam tingkat. B. Keterkaitan antara SK dan KD dalam mata pelajaran. C. Keterkaitan antara KD dan KD pada mata pelajaran. D. Keterkaitan antara SK dan KD antara mata pelajaran. 2. Mengidentifikasi materi pembelajaran. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan mempertimbangkan A. Potensi peserta didik. 2. B. Karakteristik pembelajaran. C. Relevansi dalam karakteristik daerah. D. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spirit peserta didik. E. Kebermanfaatan bagi peserta didik. F. Struktur keilmuan. G. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. H. Relevansi dan dengan kebutuhan peserta didik dengan tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. Ke melakukan pemetaan kompetensi. A. Mengidentifikasi SK, KD, dan materi pembelajaran. B. Mengelompokkan SK, KD, dan materi pembelajaran. C. Menyusun SK, KD sesuai dengan keterkaitan. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. Hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah disusun untuk memberikan bantuan kepada peserta didik, para pendidik, guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. B. Kegiatan pembelajaran memuat kerangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai KD. C. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. D. Rumusan ternyata dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur peciri
yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan peserta didik dan materi. Nomor 5, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencapai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator pengembangan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang struktur dan atau dapat diobservasi. 6. Penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tulis maupun lisan. Menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu belajar pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD per semester, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. 8. Menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penulisan buku sumber sesuai dengan kaidah berlaku dalam bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu contoh format silabus. Di situ ada keterangan nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, alokasi waktu. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuannya adalah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan peserta didik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang tiga, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai rangka kerja yang logis dan terencana. Prinsip-prinsip RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar kompetensi terdiri dari memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, bersifat fleksibel. 3. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 4. Mengembangkan budaya secara menulis dan membaca. Disusun untuk setiap kompetensi dasar. Yang selanjutnya memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Selanjutnya keterkaitan dengan keterpaduan. Yang terakhir menentukan teknologi informasi dan komunikasi. Komponen-komponen RPP pembelajaran menurut Perdiknas tahun nomor 51 tahun 2007. Yang pertama, identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program kalian, mata pelajaran atau tema pembelajaran
jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi atau SK. Standar SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada satu pelajaran. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam satu pelajaran. 4. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 5. Tujuan pembelajaran adalah menggambarkan proses dua hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. KD. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dengan bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. 9. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi dasar atau kesepakatan indikator yang telah ditetapkan. 9. Kegiatan pembelajaran. 10. Pendahuluan yang mencakup inti, penutup, penilaian hasil belajar. Yang 11 terakhir sumber belajar. Kompetensi dasar indikator mencapai kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang terkait muatan pembelajaran. Indikator pencapaian merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, satuan pendidikan, potensi daerah. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Dalam merumuskan indikator perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Keseluruhan indikator mempunyai ketentuan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam KID atau KD. 2. Indikator dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak, bukan sebaliknya. 3. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan siswa. 4. Indikator harus menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan pendahuluan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan secara psikis dan fisik, artinya guru melakukan pengecekan kesiapan secara psikis dan fisik untuk mengikuti pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, orientasi, yaitu upaya memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan diajarkan dengan cara menunjukkan benda yang menarik, ilustrasi ataupun cerita. Ketiga, apresiasi dengan memberikan persepsi awal kepada peserta didik mengenai materi yang akan diajarkan.
Motivasi 4. Motivasi dengan memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan. Nomor 5. Memberikan acuan boleh berupa kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pembelajaran secara garis besar, pembagian kelompok belajar, dan atau penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. B. Kegiatan inti meliputi atau penggunaan metode media dan sumber yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. 2. Menggunakan pendekatan tematik terpadu dan saintifik dan model pembelajaran lainnya. Contoh pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik dalam prosesnya dalam kegiatan mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menganalisis atau mengolah informasi dan mengomunikasinya. 3. Memuat pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terintegrasi pada pembelajaran. 3. Bagian kegiatan penutup meliputi menemukan manfaat langsung dan tidak langsung hasil pembelajaran (refleksi). 2. Memberikan umpan balik. 3. Melakukan kegiatan tidak lanjut dengan memberikan tugas. 4. Mengkonfirmasikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Langkah-langkah penyusunan RPP. 1. Menyantumkan identitas yang mencantum nama sekolah, madrasah, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, SK, dan KD. Terakhir indikator. 2. Mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berisi penguasaan materi yang operasional yang ditargetkan dicapai dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Mencantumkan materi pembelajaran. Nomor 4. Mencantumkan metode pembelajaran. Nomor 5. Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Sepertinya sudah jelaskan pada tadi awal presentasi ya tentang langkah-langkah penyusunan. Selanjutnya mencantumkan sumber belajar. 7. Mencantumkan penilaian. Selanjutnya adalah manfaat dari RPP. 1. Referensi bagi guru dalam memberikan pembelajaran sehingga lebih sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam waktu tertentu. 2. Dengan perencanaan pembelajaran juga belajar jadwal pelajaran menjadi lebih terarah, berguna baik bagi guru maupun bagi siswa. Dan terakhir, penyusunan rencana pembelajaran juga dapat menyegarkan pengetahuan bagi guru untuk mengingatkan hal penting dalam proses belajar dan materi pelajaran. Hal ini dapat ditentukan metode yang tepat dan bervariasi untuk pembelajaran tertentu. Lalu adalah evaluasi yang untuk perbaikan dan penambahan metode pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Minta maaf apabila dalam menyampaikan sebuah materi atau dalam menyampaikan materi tersebut masih banyak salah dan kata-kata yang dapat menyakiti hati Anda. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sendiri berterima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.